Tubuh dan darah Kristus nyata dalam Ekaristi. Saudara dan saudariku, selamat bertemu lagi. Semoga semua kita senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Kristus secara nyata hadir dalam Ekaristi. Dan kita menyambut dan menerimanya. Yesus sendiri dalam Ekaristi mengatakan, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambillah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Yesus jauh sebelumnya sudah mengatakan itu dalam perjamuan malam terakhir. Lalu diperbaharui kembali setiap kali ada perayaan Ekaristi. Pemecahan roti adalah simbol Allah yang senantiasa memberikan dirinya sebagai sumber kekuatan, sumber kesejukan dan kesegaran dalam hidup kita setiap hari. Ia menyertai dengan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi, dalam seluruh siara hidup kita setiap hari. Saudara-saudariku, Musa jauh sebelumnya dalam sejarah pembebasan bangsa Israel menyadari kehadiran Allah yang senantiasa menyertai dan menguatkan itu. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah terjanji mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Teristimewa. Pertama, mereka mengalami tantangan waktu mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka dikejar oleh orang Mesir dan hendak membawa mereka pulang ke Mesir. Tetapi Tuhan menolong dan membebaskan mereka. Lalu tantangan yang berikutnya, mereka haus dan lapar. Allah sendiri menolong mereka, memberikan air kesejukan dari dalam wadas dan juga menurunkan mana dari surga sehingga mereka kembali dipuaskan dari dahaga dan juga dari lapar mereka. Dan kemudian tantangan yang berikutnya yakni ketidaktaatan orang Israel. Mereka mulai berontak. Mereka mulai melawan kepada Allah. Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka? Mereka diingatkan Tuhan dengan ular berbisa. Bahwa di mana-mana ada banyak ular. Dan karena itu banyak orang Israel yang mati karena dipagut ular. Allah tidak mau membiarkan mereka ada dalam tantangan dan kesulitan itu. Allah menolong mereka melalui Musa dengan membuat salib itu, dan di atas salib itu ditaruh ular tembakau. Dan setiap orang yang dipagut ular berbisa, cukup mereka melihat salib yang di atasnya ada ular tembaga, itu mereka diselamatkan, mereka disembuhkan, mereka dikuatkan. Dan tantangan yang berikutnya lagi yakni orang Israel menyembah Baal. Mereka menyembah dewa-dewi Allah hasil ciptaan mereka. Tetapi Allah tidak mau membiarkan orang Israel binasa. Kemudian Allah menurunkan tabut perjanjiannya ke atas mereka. Dan dengan itu mereka kembali diingatkan dengan perintah-perintah Allah yang menolong dan membantu mereka supaya senantiasa taat kepada Allah dan menyembah Allah yang benar. Saudara-saudariku, orang Israel senantiasa ditantang dan kemudian Allah senantiasa menolong mereka dalam tantangan yang dialami, membawa mereka pulang kepada jalan yang benar. Selanjutnya, Santo Paulus memberi kesaksian kepada kita melalui suratnya kepada orang Korintus. Kita minum dari piala yang satu dan sama. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita memperbarui persatuan kita dengan Kristus. Itulah hakikat Ekaristi, persatuan kita dengan Yesus. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus sungguh hadir. Yesus sungguh nyata hadir dan ada dalam tubuh dan darahnya. Yang dibutuhkan dari kita yakni kita bertobat.
Dan kita memberi diri kita supaya Yesus tinggal di dalam diri kita. Lalu selanjutnya, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sumber kekuatan. Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara-saudari, Yesus selama berkarya di dunia ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dan minum darahku, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Barang siapa yang makan roti yang turun dari surga, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Persatuan kita dengan Kristus diperbaharui dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi. Seperti kita membutuhkan makanan biologis, demikian juga kita membutuhkan makanan spiritual. Setiap hari kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Maksudnya supaya kita dikuatkan, disegarkan untuk bisa melanjutkan hidup kita dan berkarya dalam seluruh perjalanan hidup kita setiap hari. Maka makanan spiritual juga diberikan oleh Kristus sendiri kepada kita melalui Ekaristi yang kita rayakan, melalui Ekaristi yang kita ikuti setiap hari. Dalam gereja, setiap hari ada perayaan Ekaristi, kecuali pada hari Jumat Agung. Dan dalam perayaan Ekaristi itu, Kristus sendirilah yang mengundang kita untuk hadir dan berpartisipasi di dalamnya. Karena itu yang perlu dari kita, yakni memperbaharui diri dan bertobat dari dosa-dosa kita. Ekaristi adalah ungkapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah perayaan cinta kasih. Di dalamnya kita merayakan cinta Kristus untuk hidup kita dan untuk semua orang yang percaya. Karena itu dalam Ekaristi kita merayakan pertama, puncak dari seluruh perayaan liturgi dan hidup Kristiani. Yang kedua, pemberian diri Allah yang total. Yang ketiga, komunikasi cinta Allah yang radikal untuk manusia. Dan keempat adalah bahasa cinta Allah untuk orang yang percaya. Lalu apa pengaruh Ekaristi untuk hidup kita? Pertama, jiwa dan raga kita dikuatkan, disucikan kembali. Kedua, kita kembali bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena kita telah dikuatkan oleh tubuh dan darahnya. Yang ketiga, Allah diam di dalam diri kita. Yang terjadi dalam Ekaristi, pertama-tama yakni Yesus hadir secara nyata. Dalam tubuh dan darahnya. Dalam roti dan anggur yang telah dikonsekrir menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan diri Yesus, perubahan roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus terjadi di saat konsekrasi. Di saat imam berdoa dan memohon berkat Tuhan atas roti dan anggur itu. Semoga roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus bagi kami. Dan di saat itu, roti dan anggur biasa itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus karena kuasa Kristus sendiri. Yang kedua yakni Yesus yang mengundang kita untuk berpartisipasi dalam Ekaristi. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri, perlu membersihkan diri, bertobat dari dosa-dosa kita. Kita umumnya jauh dari Tuhan. Tuhan tidak bisa tinggal di dalam hati kita karena dosa berat dan dosa ringan yang kita lakukan. Dosa berat yakni hal yang membuat diri kita tidak aman, tidak bahagia, dipenuhi dengan kegelisahan. Lalu dosa ringan adalah hal yang membuat diri kita atau hal yang terjadi karena tidak sengaja yang kita lakukan setiap hari yang membuat kita terpisah dari Allah. Tetapi itu tidak disengajakan. Sedangkan dosa berat yakni dosa yang diketahui secara akal budi dan juga disadari secara nurani tetapi kita melakukannya. Lalu yang ketiga yakni kenangan akan wafat dan kebangkitan Kristus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menghadirkan kembali pengorbanan Kristus di kayu salib, menghadirkan kembali kematian
dan kebangkitannya. Buah-buah dari Ekaristi, pertama, memperdalam, memperteguh, dan mempererat persatuan kita dengan Kristus. Yang kedua, memisahkan kita dari dosa. Lalu yang ketiga, mempersatukan kita dengan Allah dan juga dengan semua orang. Dan yang keempat yakni mengajak kita semua untuk memperhatikan orang yang tidak beruntung nasibnya, yang miskin dan papa, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan peneguhan, pendampingan dalam hidup setiap hari. Dan yang kelima yakni mengajak kita semua untuk bersatu dalam ziarah kita menuju surga. Surga itu adalah milik semua orang yang percaya. Karena itu kita butuh bersatu, mengusahakannya, memperjuangkannya untuk bisa sampai di sana. Semoga pesta tubuh dan darah Kristus menguatkan dan meneguhkan kita sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati. Amin.